Dia terbingung, dia terbengak. Biar kita lari bawa ke puskesmas, pelain lalu jok napir RSUD. Apakah pakai segala macam niki? Kalau sudah malakal maut niki sampun datang, nggih. Dek narabon bantah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malakal maut niki, ia pada suruh luwe-luwe dan kepada beramal. Jadi anggota badan kita ini harus penuh dengan amal. Mulai dari mulut, mata, telinga, anak, kaki, tangan, niki semua harus punya amal. Karena nanti akan berargumentasi niki dengan malakal maut. Niki pertama malakal maut niki diperintahkan oleh Allah cabut nyawa niki dengan lebih bibih langan subul nyawane demen ya tercabut nyawa niki si bibih. Apa kata mulut? Wahai malakal maut, ada argumennya nanti dengan amalan-amalan yang pernah dilakukan oleh mulut niki. Maka berkata ia, tiada jalan bagi engkau daripada pihakku ini. Maka berpanjanglah berlaku lidahnya akan menyebut akan Tuhanku. Maka kembali malaikat maut pada Allah Ta'ala. Demin datang malakal maut niki jak cabut terus, jak cabut nyawa niki leman lek beweh niki. Apa kata mulut berargumentasi? Wahai malakal maut, apakah artinya saya nyebut nama Allah? Jangan malakal maut niki cabut nyawa atau mbok nyawa roh niki leman lek beweh. Jadi argumentasi sama malakal maut beweh niki. Kalau beweh niki penuh dengan amal. Nabi jadi amal sering membaca Al-Quran, sering membicarakan agama, sering membacakan kuasa-kuasa Allah. Jadi ketika malakal maut niki datang, halang niki malakal maut, maka tidak akan bisa keluar nyawa kita ketika diambil dari mulut niki. Maka firman Allah Ta'ala, ambil olehmu daripada pihak yang lain pula. Berargumentasi malakal maut kajebiwih kalah malakal maut niki burung dicabut nyawa niki, maka malakal maut niki kembali menghadap pada Allah. Nabi bahasan malakal maut, ya Rob, sudah saya datangi mulut jak marah jak baik cabut nyawa niki, maka mulut niki marah menggah bewe niki. Apa artinya saya nyebut Allah sampai kowok bewe zikir niki lantaran saya takut hendak musuhulan mbok atau nyawa dari saya, kata mulut. Niki sudah saya laksanakan ya Rob, bagaimana ini tidak bisa saya keluarkan nyawa niki, kata malakal maut melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka datang ia daripada pihak tangannya, maka keluar amal sedekah itu. Ngelapur malakal maut di bajuk desida Allah Subhanahu wa taala. Wahai malakal maut, kata Allah. Jadi nek napa beweh ti doa langam jak bait nyawa. Seluruh anggota badan niki bisa nyawa niki dicabut. Lamun meno wahai malakal maut, kata Allah, coba langan nima langan bait cobaan nyawa ti renggut sehingga melenduikan sarang cabut nyawa nggih. Nabi bahasan Rasulullah sakit saran sugulan nyawa atau roh niki jamaah tiang ibarat tertebas si parang 300 kali tebesan. Niki sakit saran tembot sugulan nyawa niki sakit ibarat 300 kali tebesan parang. Kemudian ulama katakan bu ndek nebine cabut nyawa atau roh niki. Waalaikumsalam. Tercabut nyawa atau roh niki bon ibaratan lenden bina lena piaran hari raya Idul Adha. Dikit gorok bembek nih tuang gitu, bontak garis-garis niki na piaran kulit niki. Nah barat niki lantan sakit ensak sebulan nyawa atau roh leman lek ragen belum sarang sami. Makin niki diperintahkan malakal maut niki cabut nyawa niki leman lek ima bon api kena ima muni nih ima niki makin malik. Napi unin ima niki le malakal maut. Wahai malakal maut, dem kita entan ima saya buka perjuangan diri kunin ima niki.
Perjuangan diri dengan amal-amal di kebodit anak yatim, mau gola, motar, di kebodit Al-Quran, mau kemun, mau baca, semua sedekah amal yang pernah dilakukan oleh tangan niki sebagai penangkal ada endaan sebulan bok atau nyawa niki isi malakal maut niki. Maka bahwasanya bersedekah ia dengan dakwah amat banyak dan menyapu dengan dakwakan kepala anak yatim dan menyurat akan kitabullahi ta'ala. Penjelasan tugas iman niki jamaah tiang ge hati-hati niki nggih. Entan cara beramal ima manfaatkan tangan niki lamun dait anak yatim jojok kepeng 1.000 rupiah golah mota niki tugas tangan. Kemudian sering-sering membaca anak pira tulis-tulis Al-Quran segala macam. Nah niki adalah bersedekah malik. Nah, demen Pak Pengudu begok langan lelo speaker sila pada beramal datang joan punti joan haji. Niki adalah tugas tangan. Niki akan menjadi penghalang benteng kekuatan kita ketika malakal maut niki datang renggut nyawa nita niki lengan iman. Niki adalah kelebihan daripada tugas amal leman iman. Kemudian datang yang pada kaki maka berkata kaki tiada jalan bagi engkau daripada pihakku ini. Semenuhan jiwa leman le naik. Oh dek de bau sin regut nyawa niki semalakal maut leman le ima mau datangan naik malik. Niki nggih alhamdulillah almarhum bapak kita niki tulak pergi lalu ngajah tulak itu adalah sebuah amal yang sangat luar biasa. Niki mudah-mudahan akan tercatat sebagai amal beliau. Nah ngelawan malik naik niki, nggih napi pun amal-amal yang pernah kita lakukan niki akan menjadi benteng kekuatan berargumen malaikat maut kecil naik niki. Maka bahwasanya berjalan dengan daku kepada jamaah dan kepada hari raya dan kepada segala majelis ilmu dan segala majelis belajar. Allah Subhanahu wa taala sampun memanik. Rasulullah sampun nyampean le itu. Elek dunia ni tak terpegawian, elek akhirat tak tidak mau upah. Jadi dunia coba dibayangkan niki tua amat atau pemituan atau dulu sak lalu sak napiran sak beribadah sugul tamu masjid selalu peta anak niki obat dindang makin ndek narak ruan upah. Dinarak lupa sila itu lumbar lumbar masjid sembahyang dinarak lupa. Karena apa? Karena janji Allah upah atau pahala niki jak terima lemak le alam barzakh atau alam kehidupan yang lain. Niki adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang yang pada pihak telinga maka berkata telinga tiada jalan bagi engkau daripada pihakku ini. Cabut ruh atau nyawa leman naik si malakal maut kalah diri berargumen malakal maut niki oh cobaan langan leken trok karya langan dari telinga niki malakal maut niki datang mau cabut roh atau nyawa niki maka bahwasanya mendengar dengan dakwakan Quran dan akan bang dan akan zikrullah pada Allah Ta'ala. Telinga niki dimanfaatkan, betul-betul dimanfaatkan. Kalau ada orang baca Al-Quran, jangan sampai di kedemen dengah, enggak demen kedengah dangdut rock pop. Nah niki terus kita dengar, narak dengan ngebang, narak dengan membaca tilawah, niki dimanfaatkan telinga niki supaya ada benteng kekuatan kita melawan malakal maut sejak cabut nyawa tera niki. Maka datang ia kepada kedua matanya, maka berkata keduanya tiada jalan bagi engkau daripada pihak kami ini. Semenuan jua leman lek
kedua mata. Repot malakal maut. Ini soal yang namanya mati. Nggih, tidak bisa maju, tidak bisa mundur kalau itu memang sudah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malakal maut cabut roh si fulan atau si fulanah, maka bergegas malakal maut. Lu bingung malakal maut nu langan jak cabut arah amal kebaikan, ni langan jak cabut arah amal kebaikan. Nah niki bingung malaikat niki jak sugulan ruh atau nyawa dengan ahli-ahli ibadah. Maka bahwasanya menilik dengan kami kepada mushaf dan kepada muka ulama dan kepada dua ibu bapak dan kepada orang yang soleh. Sampunan coba dalam perputaran hidup kita sudah usia berapa? Nggih, mbe kerengan, keserminan, seriuan barang sak kena kanja barang sandi kena. Pira kali daripada serminan seriuan Al-Qur'an. Berapa waktu sudah berhadapan dengan ulama, demen tendek berhadapan kanja orang tua kita. Niki akan menjadi pertanyaan. Ia jari kekuatan ketika malakal maut niki jak cabut nyawa leman lek mati. Maka berpaling malaikat maut pada Allah, maka sembah ya Tuhanku, bahwa hamba Engkau berkata ya begini dan begini. Leman lek biwih sampun dak dengan dek bau sin sugulan nyawa. Leman lek naen dek bau, leman lek imun dek bau, langan lek kentok mata, semua anggota badan niki didatangi oleh malakal maut. Ngelawan doang. Sehingga Nabi karena amal sudah terlalu banyak amal. Jadi bingung malaikat ini karena perintah Allah tidak bisa maju, tidak bisa mundur, harus keluar nyawa niki, maka ngelapor malakal maut. Nabi kata beliau, ya Rob, sudah dari semua anggota badan saya datangi ya Rob. Den bosik sugulan nyawa niki, den bosik sugulan roh niki. Lalu bagaimana cara saya ya Allah? Niki laporan nabiram malakal maut tiba desida Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah taala tumput si tepung tambot di rasi. Padahal yang namanya roh atau nyawa niki sugul lemone raga niki sakit membarak keluar sekali tebasan pedang. Tetapi karena dia lihat nama Allah, niki karena cinta kita sama Allah, no tak tokol ngerawas, no tak tokol rawas Allah, no tak tokol zikir, karena cinta kepada Allah. Nabi bahasan Rasulullah, man ahabba syai'an aksar kalamu, lamun tentu pada cinta dek sesuatu, nabi karang-karang pada sebut. Coba bayangkan Pak Dul like mesin berayan, no tak tokol, ya rawas berayan, no tak tokol, karena cinta yang baik barang ini masih benar. Nggih, lamun tiang cinta ni dong rawas berain. Nah, begitulah Allah. Nggih, mbek lamun cinta tiba desida Allah Subhanahu wa taala, bebe tak ada melinggih, bebe tak ada tokol. Pasti kita akan sebut aran desida Allah Subhanahu wa taala. Bok ruan Allah taala di teman wikan, di teman seriuan, serminan, sekedar nama dituliskan lek lapak tangan malakal maut. Sugulan diri nyawa niki. Begitulah Pak Guru, mudah-mudahan tersenyum beliau. Saya lihat alhamdulillah tersenyum karena dia tahu ruan napiaran beh gelangan sugul roh niki karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan apabila disuratkan atas hati mereka kan nama Allah, karena firman Allah taala yang artinya adik hendak pada ragu, nek yakin lawan unin kitab niki muni penjelasan manik desida Allah Subhanahu wa taala lek dalam Al-Qur'an. Adakah barang siapa dibukakan oleh Allah kan hatinya bagi agama Islam, maka yaitu atas nur daripada Tuhannya, beroleh hidayah daripada Tuhannya. Nah, sai mati nggih dalam keadaan tenang, bahagia, tentram, niki adalah merupakan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sila serminan dengan sakarat niki tiang kerang bertunggu-tunggu nggih, kadang macam dadah dua niki nggih, takut kadang-kadang. Tetapi kalau bagi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang napiaran cinta kepada Allah, begitu dibacakan Al-Qur'an, maka nampir tersenyum keluar nyawa roh niki.
Maka tiada berpaling daripada mereka azab dan huru-hara kiamat. Lamun wah sak terkena mati kita dalam husnul khotimah, maka tentu sekali jawaban era lek huru hara kiamat. Lamun wah lek dalam kubur tak azab, maka ada harapan kita di alam akhirat niki ndek tidak tersiksa. Napi sebab ingat kita berada dalam alam rahim, nggih. Jarin mani, kemudian menjadi darah, kemudian jadi daging dot lek dalam janina. Sugul dalam hidup kita di alam dunia. Di alam dunia ini kita bercocok tanam, lamun dedek betal-tal di dunia rugi, napi jada panen di akhirat. Maka ketika sudah kita hidup di alam dunia, masuk kita ke dalam alam barzah. Alam barzah untuk menanti kedatangan alam akhirat ini membutuhkan perjalanan panjang. Onek ledrike di dalam kubur nggih, onek di dalam kubur jak nanti jelo kiamat. Nek perlu napiran sangu niki nggih. Persiapan-persiapan kita akan menunggu kedatangan akhirat. Dan tersebut di dalam hadis Nabi 5 perkara racunnya membunuhkan dan 5 perkara yang lain obatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membahas niki nggih. Bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niki perlu dijaga 5 jada perlu pelihara. Sak 5 perlu dedek gawe niki nggih racun niki jamaah yang bahasan Rasulullah. Racun Allah ciptakan racun 5, kemudian Allah menciptakan napiran penangkalnya niki 5. Niki Nabi bahasan ulama niki. Maka yang pertama dunia itu racunnya membunuhkan dan zahid itu obatnya. Dunia. Nggih, hati-hati dunia. Nabi bahasan Rasulullah dunia niki mon ibaratan bangke dunia niki nggih. Jarin hidup niki di dunia niki itu cuma teman-teman diri nggih. Lagu bahasan Rasulullah dunia niki diibaratkan bangke. Sak demen lek bangke napi sak demen lek bangke nggih anjing-anjing yang napira suka sama suka sama napira niki bangki nggih. Contoh kecil lamun wah anjing-anjing niki sinakakan isin bangke niki maka akan ditinggalkan oleh anjing-anjing niki berbicara makin adik selamat leman elek racun niki maka tinggalkan dunia. Napi kena tinggalkan dunia niki nenten napi diterajak meter aneh segala macam niki, maka apapun yang punya nilai untuk kehidupan akhirat niki yang diutamakan. Ya tujuan adik ndak sisa dunia untuk akhirat, maka mari kita jadikan sisa akhirat niki untuk dunia. Dan kedua harta itu racunnya membunuhkan dan zakat itu obatnya. Kemudian harta niki racun, hati-hati nggih. Arak lek dalam sejarah nggih, dalam Alkisah niki hanya sekedar parang. Coba ada bayangkan parang kandik. Niki den tutuk cerita kandik niki yang bonjak tamu surga nggih. Sampun mungkin pada tak kisah niki bagaimana orang mau dibagikan harta dia nak dengan bani, senina anak dengan bani, keluarga dengan bani dengan miskin melihat sugih. Niki masuk ke dalam kubur hanya membawa bekal parang niki lebih pertanyaan kaling tidak berdua harta dan kekayaan nggih. Abdurrahman bin Auf salah satu sahabat Rasulullah terkaya niki pohon korma berapa dia dapat dia punya niki. Nabi kata Rasulullah, wahai para sahabatku, milim tahu Abdurrahman bin Auf akan masuk surga. Bengak sahabat laku. Hebat Abdurrahman bin Auf. Bahasan sahabat-sahabat niki lagu bahasan Rasulullah arak lagu. Nabi lagu padahal niki ahli zakat, sedekah, niimpakan semua kekayaan niki dijalankan di jalan Allah. Lagu bahasan Rasulullah Abdurrahman bin Auf niki paling mudin tamu surga. Nabi sebab paling mudin tamu surga
sibuk sin urus bilangan mukur mepiris menjual pit niki doang terbahas. Sementara yang miskin sudah 500 tahun masuk surga, baru orang-orang yang kaya niki akan dimasukkan surga oleh Allah lantaran lalu pertanyaan niki harta kekayaan niki bilangan temu terus niki tidak akan pernah putus-putusnya. Dan ketiga, berkata-kata yang sia-sia itu racun yang membunuhkan, dan zikrullah obatnya. Saling tutur sedengan tanpa dengeraos adik beri manfaat. Mungkin lemun pada ngeraos adik beri manfaat, pada raos batur, enggak pada raos bisnis segala macam. Dek tuah bayi raos kuasa desida Allah Subhanahu wa taala niki racun. Ya kepada racun diri. Arti racun niki akan menarik kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bu Nabi si tidak lawan niki banyak-banyak berzikir. Luik-luik entah disebut desida Allah Subhanahu wa taala. Dan keempat, segala umur sekalian itu racunnya membunuhkan, dan taat itu obatnya. Kemudian umur saklu bilu luwe dan tumur dedek mancemoh julu lebih umur 100 tahun. Wah dia kan kemarin itu dibandingkan dan saya kan udah ratusan tahun umur saya, ndak mancemoh. Karena kalau sudah dipertimbang-timbangkan dalam 100 tahun usia atau 5-60 tahun ini marah-marah tertimbang arak setahun tak tahu napiaran taat juk Allah Ta'ala. Bos sekian puluh tahun niki maksiat zolim nggak tahu ros dengan tumpuk harta yang tidak benar, niki adalah akan menyeret kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala niki. Dan kelima sekalian, tahun itu racunnya membunuhkan, dan obatnya bulan Ramadan. Subhanallah, kita di tengah-tengah bulan Rajab. Bulan Rajab makin jadi 12 bulan yang Allah ciptakan niki, 11 bulan niki adalah racun. Racun niki lamun denjak ndik tahu basmi dengan bulan Ramadan. Rugi tangka lamun dari bulan Ramadan buat ndik milih pada puasa. Tidak mau kita laksanakan perintah-perintah Allah yang ada bulan Ramadan, maka 11 bulan hidup kita yang 11 bulan dalam 1 tahun niki menjadi sia-sia. Niki penuh dengan amal-amal yang tidak benar. Lamun ndik tahu sucian, lamun ndek tahu basmi napiran racun sak lima niki lek dalam bulan Ramadan. Tersebut di dalam hadis Nabi, apabila jatuh hamba di dalam nazak yani hampir mati, menyeru daripada pihak yang bernama Rahman. Tinggal oleh makan dia hingga bersenang-senang satu ketika. Nah kelemun tuah sugul nyawa ini roh tersugul nih. Nah niki ia tak datang saat terkena malaikat Rahman, 2 malaikat yang datang. Lamun solah jak pegawaian telik dunia, malaikat Rahman kan jak terbareng. Lamun din solah pegawaian telik dunia, maka malaikat azab. Malaikat azab niki kemos doang kita takut. Kemos kita takut malaikat azab. Khusus Allah ciptakan niki napi lagi jak sili. Kemos doang kita takut malaikat azab niki napi lagi jak sili jok itu. Dan demikian lagi apabila sampai akan 2 lututnya dan pusatnya, dan apabila sampai akan halkum datang akan dia oleh seruan itu. Assalamualaikum, hingga hari kiamat kita berjumpa. Nah temen wasukul napiaran roh niki mami Tuhan terus pisah dengan malaikat niki. Assalamualaikum, selamat berpisah. Era kejak bedait lek hari kiamat unin malaikat sak jauh napiaran roh atau nyawa kita niki. Dan demikian lagi 2 tangan dengan tiada bergerak, dan 2 kaki dengan tiada bergerak pula. Dan 2 mata dengan tiada melihat lagi. Demen tuah sugul nyawa telangan lek raga telangan lek awak niki bok niki lemes.
dua macam cara dengan mati nggih, kadang-kadang dalam tiang tegaliman lemes sara sak keras menara niki nggih saya nggak napi karena sudah perpisah antara roh dengan jasad, tidak berfungsi apa-apa. Coba ada bayangkan artis besilas atau bintang-bintang paleng niki nggih, lamun masih nyatu antara roh dengan jasad niki ya dibangga-banggakan luwe panu niki nggih. Nah pada berat tanggur segala macam, tetapi kalau sudah pisah roh dengan jasad niki bener-bener binges ndik tegemes ya barengan, ndik napa ndik tegemes ndik tebani ya barengan, kurang-kurang niki coba kita menjadi pengajian bahasa penyekan pendik majid imak permintaan peluk pelekas iman otak terputar pater ndik nguit karena sudah pisah. Niki nggih karena pisah niki roh dengan jasad niki, maka dikatakanlah nah niki sak tekena kasar hawa keniki nggih sejak menghadap desida Allah Subhanahu wa taala niki adalah roh kita ya empok tepada kuat-kuat beng pil beng vitamin napi awak niki jak beng vitamin sebenar obat kuat jak beng obat kuat niki adalah roh kita. Coba bayangkan contoh kecil napis yang contohan nggih tiang niki girang kasemurat niki tiang niki contohan niki ada sak paham berembir-embir dan jaga niki obat apapun kita pakai memang kan bertambah usia malik datang bertambah pada akhirnya akan tetap arak sampai menjadi tanah. Tetapi kalau ruh kita berikan obat, nyawa kita berikan kekuatan. Contoh kecil berembintan kekuatan roh niki kita baca Al-Quran, kita sering beramal sedekah berzikir niki akan kuat roh kita, bahkan sampai mampu menguatkan tenaga di balik awak. Niki kebalikan kadang-kadang ya obat kita bisa gasit jaga, tetapi tidak bisa. Niki saya nggak napi sebab